Shalom, salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kembali bersama saya, Pendeta Binsar Sianipar BBS. Bapak Ibu sekalian yang saya kasihi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mungkin Bapak Ibu bertanya-tanya ya, kenapa saya lebih memilih monolog daripada dialog ya, dalam menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Ini saya lakukan ya karena saya malas ya untuk berdebat dengan level Romo maupun para pendeta di luar sana yang masih levelnya level 1. Yang saya maksudkan adalah bahwa mereka masih levelnya itu pemahamannya tentang Allah itu Allah pribadi yang tidak ada di Alkitab. Mereka masih terikat doktrin itu. Lalu mereka itu bukan hanya itu aja ngayal, tegar tengkuk. Kalau dikasih tahu tidak mau mengerti. Itulah yang membuat saya malas. Ya. Jadi apapun yang saya jelaskan yang sesuai dengan firman Tuhan, ya, mereka tidak akan bisa paham. Tidak akan pernah bisa paham. Karena mereka sudah terikat oleh doktrin Tritunggal, doktrin Allah pribadi. Mana ada di Alkitab. Tapi mereka berjuang mati-matian membela itu. Ya silakan saja. Nah, saya lebih senang monolog. Jadi mereka bisa mendengar, merenungkan. Ya paling caci maki lah. Ya caci maki di channel saya ini. Nggak apa-apa. Yang penting saya tidak menghabiskan waktu, membuang waktu berdialog dengan mereka. Tidak menghabiskan energi untuk berdialog dengan mereka. Nggak akan pernah bisa. Saya sudah mencoba ya. Waktu saya diminta untuk masuk dalam channelnya Damai Kasih channel ya, di KC itu ya. Sama itu. Channel yang nggak bermutu. Channel yang masih pemahamannya itu dikelola oleh para romo yang levelnya masih level pribadi. Nggak pernah naik level roh. Padahal Yohanes 4 ayat 4 menyatakan Allah itu roh. Mereka tidak bisa membedakan antara Yesus fisik dengan Yesus roh. Sama itu. Makanya sejak itu saya malas. Ototnya di situ terus. Paling-paling ya lari ke tradisi, lari ke sejarah. Memangnya sorga itu milik siapa? Mereka lebih mengagungkan bapak-bapak gereja. Tanpa bapak-bapak gereja, Alkitab tidak dapat dikanon. Apa tuh mereka bilang? Jangankan mengkanonisasi Alkitab, menciptakan si bapak gereja aja itu. Siapa yang menciptakan kalau bukan Yesus Kristus? Ya kan? Makanya saya katakan saya malas. Lebih enak begini. Mereka mau dengar ya dengarlah, enggak ya sudah. Yang penting saya sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya sudah meluruskan yang bengkok-bengkok. Mereka masih ngotot aja itu. Sudah ribuan tahun Allah itu pribadi, Allah itu Tritunggal. Konsepnya yang jelas-jelas bukan konsep, dibikin konsep. Tuh, makanya sampai sekarang tuh nggak selesai tuh. Konsepnya kadaluarsa.
Yang saya maksudkan, mereka ngotot tuh di Kejadian 1 ayat 1 sampai 3, gitu kan? Apalagi di Matius, berapa itu? Matius 28 ya? Ayat 19, 20, 21. Ngotot. Jelas-jelas Alkitab menulis Tuhan itu Allah. Tuhan itu esa. Berarti Allah itu esa. Namanya Yesus Kristus. Jelas-jelas ditulis. Tapi mereka rendahkan. Ya, pencipta itu mereka rendahkan. Oh, satu Allah, 3 pribadi. Memangnya kau kira bencong? Ya, bencong aja satu manusia, 2 pribadi. Mau kalian dikatakan punya 2 pribadi? Ya kan? Tapi Allah kalian fitnah, 3 pribadi. Satu Allah, 3 pribadi. Tepuk jidat. Biar itu, biar apa? Biar moncer. Tegar tengkuknya itu. Ya paling nanti pengikutnya itu, wah caci maki deh. Halo caci maki. Gak apa-apa. Yang penting saya sudah memberitakan kebenaran firman Tuhan. Ya, ada lagi ayat nih ya, yang sering mereka gagal untuk memahaminya ya. 1 Korintus 8 ayat 6. Ya. Ini saya bacakan ya untuk Bapak Ibu. Namun bagi kita hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu, dan yang untuk Dia kita hidup. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Satu Allah, satu Tuhan. Ya. Ulangan 6 ayat 4. Markus 12 ayat 29. Tuhan itu Allah. Ya. Jadi mereka ngotot nih. Itu kan ada tuh katanya 1 Korintus 8 ayat 6. Coba dibaca. Ya saya baca kan. Bagi kita hanya ada satu Allah, yaitu Bapa, yang daripadanya berasal segala sesuatu dan yang untuk Dia kita hidup. Alinea yang kedua. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Itu Yesus Kristus Tuhan. Yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan, dan yang karena Dia kita hidup. Nah, para penyembah Allah-alahan segitiga ini, ya, Tritunggal ngotot. Oh, Allah itu Bapa. Beda pribadi dengan siapa? Dengan Tuhan. Kalau Tuhan ya itu Yesus. Kalau Allah itu Bapa. Nah itu mereka nggak baca tadi itu. Ulangan 6 ayat 4. Dan juga Markus 12 ayat 29. Bahwa Tuhan itu Allah. Mereka pisah-pisahin. Ya kan? Coba lalu kita perhatikan lagi. Dalam kitab 1 Korintus 8 ayat 6 ditulis oleh siapa? Paulus, mantan Yahudi Israel, yang dulu sangat setia ya menjalankan Taurat, penyembah Yahweh yang dipanggilnya Bapa. Itu Paulus, sangat setia dia menjalankan Taurat. Dia itu penyembah Yahweh yang dipanggilnya Bapa.
ya. Tetapi sekarang ya, pada saat dia menulis ini ya, Paulus yang sama telah jadi Yahudi Kristen. Baca dalam 2 Korintus 12 ayat 2. Sebagai seorang Yahudi Kristen, ya, Paulus boleh saja memanggil Allah dengan panggilan Bapa. Ya dong. Tetapi panggilan Bapa itu tidak lagi untuk Yahweh, tetapi untuk Yesus Allah. Mengerti di sini? Jadi panggilan Bapa itu bukan untuk Yahweh lagi, tetapi untuk Yesus Allah. Nah, ciri-cirinya ya, Yesus Allah itu, yaitu Allah, yaitu Bapa adalah yang daripadanya berasal segala sesuatu. Daripadanya, daripada Bapa itu berasal segala sesuatu. Itu ciri-cirinya. Ya. Ciri-ciri 100% itu adalah Yesus Kristus, yang olehnya segala sesuatu telah dijadikan. Itu semuanya dijadikan oleh Yesus, bukan oleh Bapa. Itu ciri-cirinya. Jadi valid. 100% Allah, yaitu Bapa, adalah Tuhan Yesus Kristus. Itu yang dimaksud oleh Paulus. Bukti bahwa segala sesuatu itu adalah Bapa, yang adalah Yesus, kita lihat. Ini banyak buktinya. Ya. Di Yohanes 1 ayat 3. Perhatikan Yohanes 1 ayat 3. Segala sesuatu dijadikan oleh Dia, oleh Firman. Dan tanpa Dia, tanpa Firman, tidak ada sesuatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Itu oleh Firman. Firman itu kelak menjadi manusia. Namanya Yesus. Bukan Bapa. Mengerti? Lalu Kolose 1 ayat 15. Ia, ya, keutamaan Kristus ya, ia adalah gambaran Allah yang tidak kelihatan, ya, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Siapa? Yesus. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Oleh Dia dan untuk Dia. Ayat 17-nya. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Yang ciptakan siapa? Yesus. Bukan si Bapa. Wahyu 4 ayat 2 dan 8. Yang duduk di tahta surga itu hanya Yesus Kristus, Tuhan dan Allah. Itu sama sekali bukan Bapa. Ya. Wahyu 22 ayat 3. Ini bukti-buktinya. Wahyu 21 ayat 7. Allah disembah di surga. Itu Yesus dan anak domba. Sama sekali tidak ada Bapa. Perhatikan ya. Wahyu 1 ayat 8. Allah Alfa Omega, yang maha kuasa, itu Yesus Kristus, sama sekali bukan Bapa. Jelas bukan? Makanya saya malas untuk dialog dengan Tritunggal. Tegar tengguk, ngayal. Ini
Yudas 1 ayat 25. Allah yang esa. Allah yang esa ya. Bukan Allah Tritunggal. Juru selamat kita. Juru selamat. Oleh Yesus Kristus. Tuhan kita. Bagi dia adalah kemuliaan. Bagi Yesus. Kebesaran. Kekuatan. Dan kuasa. Sejak kapan? Sebelum segala abad. Dan sekarang dan sampai selama-lamanya. Itu Yesus. Bukan si bapak-bapak. Buang tuh bapak. Amin. Jadi jelas. Ya silakan. Tuh para romo dan para pendeta di luar sana yang tegar tengkuk tuh, yang levelnya masih level Allah pribadi, Allah Tritunggal, nah itu renungkan tuh. Nggak mau ya nggak apa-apa. Yang penting saya sudah menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Baca Alkitab. Sembahlah Yesus sebagai satu-satunya Tuhan Allah yang benar. Allah penuh hikmat. Allah segala masa, sebelum segala abad, sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom.